Kasus kekerasan terhadap Stephen Yodo Hamang, remaja tunarungu asal Merauke, mencerminkan kekerasan dan rasisme struktural yang telah lama terjadi di Papua. Tindakan brutal aparat memperburuk trauma kolektif, ketidakamanan sosial, dan ketidakpercayaan terhadap otoritas. Dampaknya meluas pada aspek sosial, psikologis, dan ekonomi. Lalu, bagaimana masalah ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan? Oke, insiden kekerasan terhadap Stephen Yodo Hamang pada tanggal 26 Juli 2021 di Merauke, Papua mencerminkan pola kekerasan sistematis yang telah berlangsung lama sehingga memicu kesejahteraan masyarakat, tuntunan keadilan, dan kritik rasisme. Insiden ini tentunya merusak kesejahteraan masyarakat Papua baik secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi, di mana akan membuat individu merasa kurang aman. Dampaknya pun meluas, memperburuk trauma kolektif dan ketidakstabilan sosial. Selain yang sudah saya sebutkan, ada juga dampak langsung dan dampak untuk jangka panjang. Yang pertama adalah dampak langsung atau jangka pendek. Dari kejadian tersebut tentunya bisa menyebabkan trauma psikologis seperti PTSD dan kecemasan pada korban, keluarga, dan saksi. Memperburuk stres kronis di masyarakat Papua yang sudah terbiasa dengan kekerasan. Kepercayaan terhadap otoritas bisa saja menurun, mengganggu kohesi sosial, dan meningkatkan isolasi. Secara ekonomi, ketakutan ini membuat aktivitas seperti perdagangan, pariwisata, memperkuat stigma rasial dan ketidakadilan, sehingga menciptakan lingkaran setan ketidakberdayaan. Yang kedua adalah dampak jangka panjang. Kekerasan ini juga menimbulkan trauma generasional, di mana anak-anak belajar hidup dalam ketakutan, mengurangi harapan dan perkembangan sosial. Polarisme sosial meningkat, memicu konflik berkelanjutan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, yang memperburuk ketimbangan akses sumber daya. Resiliensi komunitas menurun, menyebabkan isolasi lebih lanjut, serta masalah kesehatan. Jika dikaitkan dengan teori psikologi komunitas, dapat diambil setidaknya dua teori. Yang pertama ada teori ekosistematik menurut Branford Burner tahun 1979. Teori ini melihat individu sebagai bagian dari sistem lingkungan yang saling berhubungan, mulai dari mikro yang mencakup keluarga dan teman, hingga makro yang mencakup kebijakan nasional dan budaya. Dalam konteks insiden kekerasan terhadap Yodo Hamang adalah bagian dari sistem makro yang mencakup rasisme struktural dan kekerasan sistematis di Papua, seperti yang digambarkan Kagoya. Dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat adalah bahwa interaksi di level mikro seperti dukungan keluarga dipengaruhi oleh tekanan makro, sehingga ketidakpercayaan terhadap otoritas. Teori yang kedua adalah teori trauma komunitas oleh Saul 2022. Teori ini menjelaskan bagaimana peristiwa trauma kolektif seperti kekerasan polisi menciptakan trauma komunal yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Insiden di Merauke dapat dilihat sebagai pemicu trauma kolektif di mana masyarakat Papua merasakan ancaman eksistensial yang berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan penurunan kesejahteraan seperti peningkatan PTSD, erosi kepercayaan sosial, dan penurunan resiliensi. Seperti yang disoroti dalam artikel, permintaan maaf yang kosong tidak cukup untuk memulihkan trauma. Ini karena teori ini menekankan perlunya intervensi komunitas seperti dukungan psikososial dan keadilan restoratif untuk membangun kembali kesejahteraan. Yang pertama yaitu ada rasisme dan diskriminasi sistematis terhadap masyarakat Papua. Itu menjadi penyebab yang paling dominan seperti tercerminnya dalam perlakuan merendahkan terhadap orang Papua, dari kekerasan sejak integritas sampai ke Indonesia. Yang kedua yaitu ada reaksi berlebihan aparat yang dipicu oleh kurangnya kepelatihan profesional, akuntabilitas hukum, serta ketidakefisiensi terhadap disabilitas dan ketegangan sosial yang ada. Yang ketiga yaitu ada kurangnya
ketegakan hukum yang bisa menyebabkan di Papua itu tidak adil, soalnya tidak jarang dibawa ke ranah hukum atau tidak adil. Yang pertama yaitu ada penyandang disabilitas, yang kedua yaitu ada remaja Papua, dan ketiga yaitu ada masyarakat Papua serta keseluruhan termasuk anak-anak perempuan dan anak-anak yang masih kecil. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan untuk yang penyandang disabilitas, yaitu seperti Stephen Yadohamang lebih rentan terhadap kekerasan karena keterbatasan fisik yang ia punyai dan ketidaksetaraan struktural. Hal ini didukung oleh Konvensi Hak Disabilitas CRPD pada tahun 2006 dan teori trauma psikologis Bessel van der Kolk pada tahun 2014 yang menjelaskan dampak PTSD berkepanjangan. Konsep ini Intercatholic Gameplay Council pada tahun 1889 juga menyoroti diskriminasi ganda yang dialami korban. Yang kedua yaitu ada remaja dan pemuda Papua, di mana komunitas adat sering jadi sasaran aparat sehingga kehilangan kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Sesuai dengan teori perkembangan Erik Erikson pada tahun 1959 tentang krisis identitas serta teori ketidakadilan sosial John Rawls pada tahun 1971 yang menjelaskan ketimpangan akibat kekerasan struktural. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada masyarakat Papua secara umum, terutama bagian anak perempuan dan aktivis menghadapi rasa takut dan represi, yaitu sudah menyangkut dalam teori rasisme struktural Eduardo Bonilla Silva pada tahun 2006 menjelaskan tentang diskriminasi sistematis terhadap mereka, sementara Michael Foucault pada tahun 1975 melalui teori represi negara menggambarkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk membungkam kritik. Nah, di sini dijelasin kalau kasus kekerasan terhadap Stephen Yadohamang ini nunjukin kurangnya pemberdayaan dan juga partisipasi komunitas. Ini nyambung banget sama teori empowerment-nya Zimmerman dan juga teori partisipasi komunitas yang bilang kalau kelompok gak punya ruang untuk terlibat dalam keputusan sosial, mereka jadi lebih rentan terhadap ketidakadilan. Dan di sini masyarakat Papua dan juga para penyandang disabilitas ini gak punya suara, jadi aparat merasa bisa bertindak semena-mena sama mereka. Nah, solusi yang dibutuhkan bukan cuma hukuman, tapi juga peningkatan empati dan juga pemberdayaan struktural. Nah, kalau kita lihat dari teori Bandura, perilaku aparat ini bisa dijelasin lewat konsep moral disengagement, yaitu kondisi di mana ketika pelaku ini meniadakan sisi kemanusiaan korban dan ngerasa kalau tindakannya ini wajar dan juga benar. Ini makin parah karena adanya stereotip, dehumanisasi dan juga ketidakadilan struktural. Nah, akibatnya muncullah trauma kolektif dan juga rasa nggak aman di masyarakat. Makanya, perubahan yang dibutuhkan adalah sistem sosial yang lebih empatik dan juga setara. Apa saja variabel yang akan diubah? Variabel yang perlu diubah adalah pemahaman dan sikap aparat terhadap kelompok rentan. Fokusnya pada peningkatan empati, kesadaran sosial, dan pelatihan etika profesi agar aparat tidak lagi memandang korban secara diskriminatif. Selain itu, pemberdayaan komunitas juga harus ditingkatkan, supaya masyarakat Papua dan penyandang disabilitas punya daya tawar dan kontrol terhadap kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Jadi, perubahan dilakukan dari dua sisi. Yang pertama, pada individu aparat, dan yang kedua, pada sistem sosialnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Bisa dilihat bahwasannya kasus ini itu bukan merupakan kasus tunggal atau peristiwa tunggal yang disebabkan oleh salah satu orang. Namun ini merupakan sebuah masalah struktural yang membutuhkan pendekatan komunitas. Yang mana solusi efektifnya itu yang pertama adanya pemberdayaan untuk seluruh masyarakat Papua terkait
bagaimana cara berbicara, yaitu terutama pada kelompok disabilitas. Yang kedua, yang paling penting adalah pemberian pelatihan kepada semua aparat, tidak hanya aparat, namun pemberian pelatihan pada seluruh masyarakat Papua bahwasanya kita itu hidup di lingkungan yang sangat inklusif. Kita tidak boleh kayak terlalu memperlakukan orang disabilitas itu semena-mena. Lalu yang ketiga, menggunakan pendekatan keadilan restoratif, di mana itu pemulihan dan psikososial untuk memulihkan trauma kolektif. Seperti itu. Terima kasih.